Assalamualaikum Pak Ferdian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyudin. Pripun Iya, kabar Pak Wahyudin? Alhamdulillah baik Pak Ferdian. Saya boleh bicara sebentar Pak Ferdian. Oke, nggak apa-apa Pak Wahyudin, monggo. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan nih Pak. Iya, ada Pak Ferdian dan terima kasih atas kesempatannya Pak Ferdian. Saya sebenarnya mau cerita Pak Ferdian tentang pengalaman saya mengajar di kelas 10-4 Pak Ferdian. Oke, pripun Pak ceritanya Pak itu Pak. Nggih, karena saya itu ngajar di 10-4 itu ada anak yang susah diatur Pak Ferdian. Maksudnya di sini susah diaturnya itu seenaknya sendiri. Itu gimana ya tata cara untuk menghadapi anak tersebut? Jadi tujuannya Pak Wahyudin itu pengen mengetahui ya Pak ya, gimana cara penyelesaian untuk masalah tersebut ya Pak ya. Iya, karena ngapunten disuruh beli LKS nggak beli, kan tugas-tugas kan padahal ada di LKS, sedangkan teman-teman yang lain itu mengerjakan LKS semua, cuman dia yang nggak mengerjakan kayak gitu Pak Ferdian. Oke Pak Wahyudin. Eh, dari coba Pak Wahyudin, ceritanya itu ambil sampel satu anak atau dua anak atau satu kelas, beberapa kelas-kelas yang mana yang sekiranya itu yang Pak Wahyudin alami itu yang gimana Pak itu Pak, dari kasus yang tadi Pak Wahyudin ceritakan. Kalau kasus yang di kelas-kelas itu rata-rata pada itu Pak Ferdian pada mengerjakan, walaupun mengerjakannya itu setengah ya, kalau dia nggak tahu ya, maksudnya saya juga belum istilahnya tanya-tanya kepada guru yang lain, dia itu cuman diem aja kayak gitu di kelas, suruh nyatetnya diem kayak gitu dan lain-lain. Itu kan sulit juga itu. Apakah ada masalah sendiri saya juga tidak tahu, seperti itu Pak Ferdian. Tapi apakah itu sudah dikoordinasikan Pak Wahyudin? Koordinasikan kayaknya belum ya, saya hanya istilahnya mengidentifikasi, belum tanya-tanya kepada guru yang lain sih. Oh, berarti nanti coba Pak Wahyudin bisa berkoordinasi dulu atau dengan beberapa rekan guru ya Pak ya, terkait masalah Nggih, anak tersebut nanti itu seperti apa. nggih Pak Ferdian. Terus gini Pak Eh, Wahyudin, kira-kira apa yang bisa Pak Wahyudin lakukan buat mencapai tujuan Pak Wahyudin yang pertama itu? Mungkin yang saya lakukan ya itu yang tadi Pak Ferdian sampaikan, saya nggak pemikiran ke situ, mungkin koordinasi dengan guru-guru juga terkait masalah anak tersebut. Apakah anak itu, saya juga nggak tahu latar belakang keluarganya seperti itu Pak Ferdian. Nggih. Nah, terus gini Pak Wahyudin, misalnya Pak Wahyudin ternyata di salah satu rekan Pak Wahyudin ada hal yang sama kasusnya seperti yang Pak Wahyudin alami, itu nanti gimana Pak Wahyudin? Apakah Pak Wahyudin akan mencoba bersama atau gimana itu? Ya mungkin rencananya saya akan melakukan hal sama ya, mungkin saja konsultasi dengan guru BK ya Pak Ferdian. Konsultasi apa yang harus dilakukan seperti itu, apa berkaitan dengan masalah keluarga juga saya tidak tahu, apa memang anaknya nggak niat, saya juga tidak tahu seperti itu. Berarti itu salah Iya, satu strategi ya Pak ya, nanti mencoba iya, berkoordinasi berkonsultasi dengan guru BK nanti terkait anak tersebut itu seperti apa ya Pak ya? okay. Mungkin strateginya itu mungkin terbaik di Pak Ferdian ya, apa gimana ya, apa ada strategi yang lain ya, saya mohon sarannya, ini bingung saya mau ngajar anak itu kayak judik kadang kala apa ya, saya kira mengerjakan tahu-tahu tidak mengerjakan, sudah berapa kali loh seperti itu. Kalau melihat keyakinan kelasnya bagaimana itu Pak Wahyudin?
keyakinan kelasnya semua tugas-tugas itu harus dikerjakan Pak Ferdian dengan tidak ada alasan apapun dan tepat waktu. Tapi entah anak itu anak yang unik apa gimana, saya juga kurang paham. Ya, berarti apa ini komitmennya Pak Wahyudin untuk melancarkan aksinya itu Pak, supaya Oke. rencana aksi Pak Wahyudin itu nanti bisa lebih baik. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan pertama dengan wali kelasnya ya Pak Ferdian ya, tentang latar belakang anaknya itu bagaimana. Terus yang kedua mungkin ke guru BK, dan yang ketiga mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman akrabnya, seperti itu Pak Ferdian. Mungkin rencana aksi saya seperti itu. Bagus apa ya, jadi Nih, mudah-mudahan nanti dengan eh, seperti itu anak tersebut paling kita bisa membuka hati ya Pak ya, membuka hati dan bisa ikut ke kelompoknya nanti ya Pak ya. ini Pak Ferdian, ini rencana juga saya akan membicarakan dengan guru BK-nya itu Bu Kiki. Setelah istirahat nantilah nanti saya bicarakan itu bagaimana, seperti itu, supaya saya juga agak plong. Ini kalau seperti ini saya pikiran terus ini muter-muter terus, tidak ngena mikirin satu anak itu yang kurang tanggap terhadap pelajaran saya bagaimana gitu Pak Ferdian. Oke, berarti udah ada gambaran ya Pak ya nanti apa yang akan Pak Wahyudin lakukan ya Pak ya. Oke, insya Allah ada gambaran untuk rencana saya seperti itu Pak Ferdian. Dan matur suwun atas ketersediaan waktu Pak Ferdian untuk menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai ya, istilahnya curhat lah seperti itu dengan saya. Oke, sama-sama Pak Wahyudin, mudah-mudahan berhasil nih Pak. Oke, matur suwun Pak Ferdian. Istilahnya kali saja Pak Ferdian mau melanjutkan aktivitas berikutnya. Matur suwun sangat, terima kasih. Sama-sama Pak Oke, Wahyudin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lutfi Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferdi, pripun kabarnya Mas Ferdi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Lutfi pripun Pak? Alhamdulillah baik-baik sekali. Sebelumnya saya minta Ngomong-ngomong maaf ya ada Pak masalah ya, apa ini? mengganggu waktu Pak Lutfi. Saya pengen konsultasi Pak, saya punya Panggil, masalah ini ceritanya. panggil, monggo. Nggih, monggo, monggo. Jadi gini Pak Lutfi, saya itu di kelas punya masalah, ada dua siswa perwalian saya itu yang sudah 4 minggu ini mendapatkan aduan dari beberapa bapak ibu guru suka membolos Pak. Itu gimana ya Pak? Berarti ada dua anak yang sering membolos gitu ya Mas ya? Oke. Sebelumnya tindakan apa yang sudah Mas Ferdi lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Tahu bolos dari mana gitu? Jadi gini Pak, saya nggak sengaja itu berpapasan dengan guru geografi BID, itu menyampaikan ke saya katanya di jam pelajaran beliau itu katanya membolos sudah 2 kali. Terus saya juga dapat aduan melalui WA dari Pak Adnan guru TIK-nya Pak, katanya Pak Ferdian itu sudah 4 kali ini nggak pernah masuk pelajaran saya, itu anaknya nggak pernah masuk, bolos terus, padahal di jam yang lain itu masuk, kenapa di jam saya nggak masuk, seperti itu Pak. Oh, berarti di guru-guru tertentu Mas yang masuk ya? Bukan di semua guru ya? Di jam saya mah nggak bolos Pak, cuma ini kebetulan di jam beberapa guru yang lain itu pada membolos Pak, atau mungkin sama saya takut gitu ya Pak ya, makanya nggak berani bolos di jam saya gitu Pak. Nyombong. Sebelumnya Mas Ferdi sudah pernah mencoba apa untuk mengatasi anak itu? Sudah Pak, jadi saya mencoba konfirmasi dan koordinasi sama guru BK-nya Pak Hasan, terus saya ceritakan, dan sebenarnya anak tersebut sudah pernah dipanggil oleh BK-nya Pak, oleh Pak Hasan.
Terus di situ katanya sudah ada konseling juga, tetapi Hmm. pada minggu kedua itu belum ada perubahan sama sekali sama anak tersebut, Pak. Terus akhirnya saya coba di situ, saya panggil secara personal, saya coba tanyakan secara terbuka Hmm. sebenarnya masalahnya apa di situ, kenapa kok kamu bolos, ada masalah apa dengan guru tersebut, dan kenapa hanya di guru-guru mata pelajaran tertentu saja, nggak semuanya. Terus jawaban anak Hmm. tersebut katanya takut, Pak, karena tugasnya belum selesai Iya, iya, iya. seperti itu. Jadi alasannya Hmm. alasan klasik, Pak. Kami sudah berusaha, ya Oh gitu ya. udah Hmm. tak coba ketemukan dengan guru mapelnya, terus nanti kamu minta maaf. Sudah pernah, Pak, seperti itu, tetapi ternyata mengulanginya lagi, Iya, Pak. iya. Malah nongkrong di kantin ketahuannya itu. Iya, 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 iya. Luar biasa kayaknya tindakan yang dilakukan oleh Mas Mas Fadi tadi ya, dari menghubungi berkolaborasi dengan guru lain dan sebagainya. Itu pun belum sempat menyelesaikan masalah ya Mas. Ternyata anak itu Belum, masih aja masih seperti masih itu. ada seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Mungkin masih ada cara lain untuk menangani itu. Untuk Mas Fadli punya cara lain nggak untuk menangani itu? Saya mencoba, Pak, mencoba pernah memanggil salah satu Oke. waktu itu orang tuanya si sekolah, tak panggil ke sekolah waktu itu. Oke. Saya berikan surat pemanggilan orang tua, terus waktu itu ketemu dengan guru BK-nya juga. Jadi dengan orang tuanya juga nggak kooperatif, Pak, si sekolah itu malah cenderung menutup-nutupi, sampai akhirnya orang tuanya itu sempat marah di situ dan hampir, Pak, waktu itu hampir memukul Mas Palahnya di situ. Oke. Tapi saya berusaha untuk menghalau supaya nanti tidak ada tindakan kekerasan di situ, karena bagaimanapun Mas Palah itu sebenarnya dia lagi hilaf, Emosi mungkin. dia lagi emosi juga, mungkin ada masalah yang Oke. sebenarnya sedang ditutup-tutupi, dan itu harusnya sedang saya gali, Pak, supaya nanti Mas Falah dan Mas Farhan itu Oke, bisa oke. kembali ke teman-temannya seperti itu, biar gak mulus lagi. Hmm. Iya, iya. Berarti segala cara sudah dilakukan oleh Mas Ferdi untuk menangani kedua anak tersebut, tapi tetap aja kendala. Iya, Pak. Eh sudah enggak, kolaborasi juga sudah dengan kepala sekolah mungkin sudah belum Dan kepala minta sekolah, pendapat dari kepala dengan sekolah. kepala sekolah belum, Pak. Nanti rencananya pengen Oh belum. karena ini kan sementara masih masih coba tahap pemanggilan dulu, tapi kepala sekolah sudah tahu karena Oh beliau kan enggak. sudah menandatangani itu sih, Pak, surat pemanggilan ke Oh orang tuanya. Tapi memang secara enggak. Berarti personal saya belum sampaikan ke kepala enggak. sekolah masalahnya itu seperti apa, Oh karena saya masih enggak. dalam tahap proses menggali anaknya itu masalahnya apa Oh, gitu, Pak. oh, enggak. Enggak, enggak. Berarti tahap selanjutnya ingin ada arah ke sana gitu ke kepala sekolah, tapi sementara Mas Ferdi hanya mencoba dulu untuk menangani sebisa mungkin. Geng, bagus sekali apa yang apa namanya tindakannya dilakukan Mas Ferdi. Mudah-mudahan tindakan nanti bisa apa namanya membuat anak itu bisa apa namanya mengikuti keinginan dari Mas Ferdi agar tidak membolos lagi. Mudah-mudahan, Nah, Pak. kedepannya cara yang sudah cara yang lain mungkin bisa diterapkan lagi dengan apa namanya pendekatan secara intensif sudah belum Mas Ferdi? Sudah, Pak, Tadi sudah ya, lakukan. tapi kurang Ya memang intensif anaknya ya. belum kooperatif, Pak, jadi anaknya masih tertutup. Makanya nanti rencana itu saya akan coba panggil lagi, nanti hasilnya seperti apa tak coba benar-benar dari hati ke hati, supaya anak Berarti itu benar-benar mau terlibat tindakan dan jujur ini ya. Sebenarnya ada masalah apa, kenapa kok sudah dipanggil oleh guru mapel, sudah dipanggil oleh guru BK, sudah ada konseling, sudah dipanggil orang tuanya, itu masih tetap membolos, Pak. Jadi pasti ada inti permasalahan. Dan nanti kalau misalkan saya sudah mendapatkan bahan anak tersebut itu seperti apa, kenapa, dan apa alasan kenapa dia itu kok masih tetap bolos, nanti baru akan saya konfirmasikan ke kepala sekolah.
Mudah-mudahan tadi dari hati ke hati Mas Ferdi ya. Hmm. Untuk menyelesaikan itu berarti dari hati ke hati antara orang tua di sekolah Mas Ferdi dengan kedua anak tersebut itu sangat luar biasa sekali. Nanti silakan nanti bisa diterapkan di apa namanya ya di sekolah. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan membuat anak itu tidak bolos lagi. Terima kasih ya Pak Lutfi atas sarannya. Oke. Mudah-mudahan ini nanti bisa saya Ini, Mas. aplikasikan dan menemukan titik terangnya Pak. Gini. Sami-sami. Semangat gih Mas. Oke, makin lama Pak Lutfi. Terima kasih atas waktunya Pak Lutfi. Izin pamit Pak Lutfi. Sami-sami, monggo. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.